Oke ya, saya akan bagian materi ini. Ini. Oke. Saya share di grup itu, di WA, maka kita ini. Saya akan coba terangkan, saya masukkan di keterangan kali ini. Jadi kalian juga punya yang sama tentang tenses ya. Ini saya bagi di layar. Sorry. Tadi. Oke nih. Saya akan bagikan layar materi ini. Oke. Oke, udah. Nah ini. Di materi hari ini kita akan bertensis ya biar lebih paham kalian. Itu di buku itu ada dilihat di monitor kalian, di HP kalian. Jadi ada penjelasan tentang tenses, terus perubahan kalimatnya di bahasa Indonesia dan perbedaannya di bahasa Inggris, dan sifat perubahan kalimat mulai dari simple present, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, itu saya sampai pas tadi itu ya keterangannya. Pas itu di grammar tenses nomor 5 itu. Jadi ada simple present, present perfect continuous, present perfect continuous, present perfect continuous, terus simple past ya. Simple past tense itu. PS itu simple past tense, nomor 6 itu past continuous tense. PSCT itu past continuous tense, tambah was were to be-nya atau kata bantunya verb ing ya. Terus 7 itu present simple past present tense ya. Jadi itu have plus verb ketiga. V itu verb ya, ketiga itu bentuk ketiga. Terus nomor 8 itu present past perfect continuous CT. To be-nya itu atau kata bantunya had sama plus been plus verb ing. Nah itu. Jadi perlu diingat kalau continuous pasti ada imbuhan ing itu kalimatnya, kata kerjanya itu. Itu kuncinya, itu kata kuncinya dalam present continuous semua verb present maupun future pasti ada ing-nya, verb ketiga, verbnya itu ya, kata kerjanya. Kita mendalami rumus ini dulu ya, biar kalian paham, biar enak untuk memasukkan kalimat-kalimat nanti di kalimat positif, negatif, maupun interrogatif nanti dalam penggunaan kalimatnya. Oke ya, kita lanjut ke future ya, nomor 9 ya tentunya itu di buku itu. S itu simple, F itu future, T itu tense, jadi simple future tense. Terus ada bawahnya itu will atau shall. Terus verb 1 itu ada rumusnya. Nomor 10, nomor 10, future continuous tense, FCT itu. Kata bantunya atau to be-nya itu was atau will ya. Kalau itu will itu.
will atau shall ya, biasanya. Will itu strip S itu will atau shall plus B plus verb ing. V ing itu verb namanya atau kata kerja. Terus nomor 11 FPT itu adalah future perfect tense. Kalau perfect itu ingat pasti subjek will sama shall atau have, ada yang bukan have, sama verb 3. Nah itu. Press future past continuous tense. Ada will atau shall, have, been, sama verb ing. Nah itu kalau past itu simple nomor 13 itu ya. Jadi bahasa Inggris itu ada 16 tenses ya. Tapi sebenarnya yang perlu diketahui 12 tenses saja cukup. Ya, kita belajar komponen ya, dari 16 semuanya. Nomor 13 itu ada simple past future tense T-nya itu. Kata bantunya atau to be-nya bahasa Inggris itu to be atau kata bantu ya. Would atau should itu plus 1 ya itu. 14 itu present past future continuous tense. Ada would atau should. Jadi kalau shall itu kalau lampaunya itu should, berubah. Ada be plus verb ing. Nomor 15 past future perfect tense itu we would, should, have plus verb plus verb. Nomor 16 present past future perfect continuous tense. Bantunya itu subject plus was would atau should plus have plus been plus verb ing. Nah ini saya lagi kita materinya yang di simple present, continuous, perfect sama present itu saya udah bagikan di grup WA. Nanti bisa kalian pelajari. Kalau belum punya, saya bisa beri saya kalau minta untuk membagikan lagi materi yang bentuk dalam ketikan itu. Oke ya, kita masuk ke ini ya. Ini kita masuk ke simple present dulu. Simple present itu ini saya fotokan lagi materi kita hari ini. Sorry agak blur. Oke. Jelas ya. Ulangi lagi. Nggak jelas lagi.
Di kan saya lihat untuk simple tense itu ada bentuk verbal ya, dan nominal. Jadi ada bentuk verbal dan bentuk nominal. Saya terangkan bentuk verbal itu apa, nominal itu apa, tolong. Jadi kalau dalam bentuk verbal itu rumusnya bentuk kita masukkan ini dalam kalimat mulai ini positif, negatif, dan interrogatif. Kan itu ada dalam sebuah kalimat itu kan ada subjek, predikat, ya, dan keterangan waktu itu juga ya itu keterangan waktu atau time signalnya itu. Apa yang perlu dalam itu kalau dinamakan kalimat itu ada subjek sama predikat dan objek. Nah gitu. Nah, untuk di bahasa Inggris ini ada subjeknya ini. Objeknya. Ya, oke. Mr. Rido, lagi thank you Mr. Rido. Semangat Mr. Rido, walaupun bekerja sampai jadi objek. Iya, kalau ada lagi Mr. Rido biar tambah paham dan berkah ilmunya. Oke, kita karena biar lebih paham ini. Penggunaan kalimatnya ini mulai dari positif, negatif, dan interrogatifnya. Simple itu rumusnya subjek satu ada yang S biasanya plus objek. Example-nya contohnya adalah he speaks English. Kalau he ada S-nya itu speaks ada S-nya itu English karena lelaki itu. Tapi itu ada S juga nanti. Tapi we agak nggak ada. Karena berjamaah itu nggak ada S. Terus ini dalam bentuk negatifnya subjek do does tambah not plus verb 1 plus objek dimasukkan dalam kalimat. Example-nya itu contohnya adalah he doesn't speak English. Ya. Terus dalam interrogatif atau kalimatnya dalam bahasa Indonesia itu tinggal naruh aja do sama das-nya di depan. Ya, ditaruh di depan. Jadi itu dari kalimatannya. Jadi plus subjek plus verb 1 plus objek. Jadi contohnya adalah does he speak English? Atau does he speak English? Nah itu. Terus you, we, they, verb 1 plus do, she, it, any, akhir nama orang itu verb 1 tambah S sama das itu. Jika sudah menggunakan das, maka kata kerjanya ditambah S atau ES. Contohnya itu you speak English, dan itu dalam bentuk kalimat she, jadi speaks English. She doesn't speak English. Does she speak English? Itu ya. Kalimat nomin sekarang dalam simple present. Itu subjek SMA plus komplement. Komplement example-nya adalah he is happy. Jadi kan ada dua kalimat itu. Pokoknya kalimat nominal adalah kalimat yang selain kata kerja. Itu aja mudahnya. Kalau kata kerja itu kan kayak berbicara, menulis, kan itu kata kerja. Bernyanyi itu kata kerja. Tapi happy atau happy kan senang ya. Kan sifat itu kayak sedih, senang, gembira, itu kan
Makanya itu disebut nominal. Pokoknya, jadi gampangnya kalian mengertinya kalau bingung. Kalau nominal itu apa? Nominal itu adalah kalimat selain kata kerja. Bismillah aja. Ya. Jadi itu adalah ada imbuhan to be itu atau kata bantunya itu adalah subjek is ma, ada tambahan plus komplement. Contohnya apa? Itu kayak he is happy, he is happy itu laki senang, he is sad dia laki-laki sedih, he is diligent atau rajin itu juga kata sifat. Dalam bentuk negatifnya itu subjek is a plus not plus complement. He isn't happy, jadi tinggal not. He is not happy itu. Nah kalau dalam bentuk kalimat tanya, SMA subjek plus complement. He is he happy itu. Komplement itu terjadi di bawahnya itu kalimat komplement terdiri dari adjektif kayak seperti happy, good, sad itu ya. Ada noun itu kata benda ya. Dan seperti itu kata benda. Adverb itu kata kerja. Here, in the office itu. Nah itu. Noun itu kita ganti. Mine, hers, yours, milikmu. Mine itu. Adverb kata sifat. Adverb itu kata. Adverb kata sifat. Adverb kata. Terangan. Kalau adjektif Kerja, adverb. Adverb kata kerja Oh, kan ya? kerja itu adverb. Adverb ya kerja. Udah tuh. Benar. Adverb itu kata kerja, benar. Coba dicek di kamus. Adverb itu kata kerja. Benar ya? Kalau adjektif itu baru kata sifat. Iya benar ya? Benar kan? Kalau noun atau benda. Kata kerja itu verb, Pak. Vocab. Verb ya? Kata kerja itu verb. Ya? Oh iya, sorry. Verb itu kata kerja. Kalau adverb itu berarti apa? Berarti apa? Adverb kalau adverb. Kata keterangan ya berarti. Itu. Ini di sini ada here in the office. Iya. Kata-kata keterangan tempat itu. Sorry, kata-kata tempat kayaknya. Here in the office. Ya. Ya, contohnya they are in the office gitu. Ya, berarti adverb itu kata-kata tempat. Kalau kata ganti, kata ganti milik ya. Kayak ini ya, mine, hers, yours gitu. Contohnya this book is yours. Buku ini adalah milikmu dalam bentuk kalimat. Nah, kita langsung masuk ke penggunaan atau usage itu. Jadi simple present itu menyatakan kebiasaan atau habitual kebiasaan atau kebenaran umum. Contohnya seperti we eat rice every day. Kita makan nasi setiap hari. She usually cries, the baby. The baby usually cries tuh, dia menangis gitu kan. Terus nyatakan umum atau general truth. General bacanya truth ya. Sun is rise in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Atau dalam ini year has 12 months. Setahun mempunyai 12 bulan. Time signalnya atau kata waktunya itu always, selalu, often, sering, seldom itu jarang, never, tidak pernah. Ada artinya itu sometimes, bisa dibaca sendiri. Sampai yang di bawah itu once a week, every, setiap itu. Oke, kita masuk ke question word sekarang. Rumusnya, jadi biar lebih pada rumusnya ini. Rumus dari question word itu ada nomor 1, WS itu
word ya, question word ya, plus verb 1 plus S plus atau ES plus objek. Contohnya, di dalam kalimat itu ada di atasnya kan they speak English at BEC ya. Terus kalau menggunakan subjek itu adalah pola kalimat ini, they itu sebagai subjek, speak itu adalah kata kerja, English itu objek ya, at BEC itu adalah verb atau keterangan tempatnya itu. Nah ini terus masuk di dalam masuk kalimat. Kalau kita mau tanya untuk pertama kalimat they, namanya yang ditanyakan adalah they itu ya. Jadi itu adalah A itu ya. Itu kan di garis bawahi terus A di bawahnya biar mempermudah kita pemahaman. Jadi kalau kita mau mintanya subjek atau pelaku atau orang yang berbicara itu adalah who speaks English at BC. Ya. Terus nomor 2 itu speak itu berbicara untuk menanyakan atau kata kerja jadi ada rumusnya question word do does sama subject plus do dimasukkan dalam untuk pertanyaan B itu what do they do at BC. Nah ini kan jangan bingung ya, what do they do at BC. What do yang pertama itu adalah to be. Ingat ya, to be itu atau kata baru do atau da itu to be. What do. Nah itu. Terus they do. Nah they do yang kedua ini adalah bentuk dari to did done atau melakukan. Jadi to do yang kedua itu kok ada bentuk do lagi itu karena itu adalah melakukan artinya itu. Jadi what do they do at BC? Apa yang mereka lakukan di BC? Nomor B untuk tentang B itu ya. Terus nomor ketiga C. Untuk ketiga C itu ya. Itu English. Mereka sedang berbicara bahasa Inggris kan di BC. Jadi untuk pertanyaan tentang Inggris itu adalah dirumus adalah question word do does plus subject plus verb 1. Kalimat dimasukkan dalam kalimat C itu what do speak at BC. Terus untuk menanyakan di mana mereka berbicara itu jawabannya kan